Selamat pagi. Pagi. Senang sekali bisa bertemu secara virtual via Meet pagi ini. Kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan siapa? Perkenalkan Bu, sebelumnya nama saya Anissa Jia Febrianti. Kak Anissa sekarang kesibukannya apa? Karena saya siswi SMA ya Bu ya, kesibukan saya kali ini adalah siswi yang sedang menghadapi untuk ujian sekolah. Oke. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Saparina. Kak Anissa bisa memanggil saya Bu Najwa. Saya adalah konselor yang akan mendampingi konseling online pada pagi ini bersama Kak Anissa. Apakah sebelumnya Kak Anissa sudah pernah melakukan konseling? Belum ya Bu, mungkin ini pertama kalinya bagi saya. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yaitu konselor, di mana konselor pada pagi ini itu saya sendiri kepada individu yang sedang mengalami masalah yaitu klien Kak Anissa. Saya berharap Kak Anissa dapat terbuka dan aktif dalam sesi konseling pada pagi ini. Kak Anissa tidak perlu khawatir terkait cerita atau masalah yang sudah Kak Anissa ceritakan, karena di sini Kak Anissa bebas untuk menceritakan apapun, karena masalah yang sudah Kak Anissa jelaskan terbukti aman dan rahasia. Baik. Apakah sebelumnya apa sih yang membuat Kak Anissa datang ke sini untuk melakukan konseling? Begini, eh, seminggu yang lalu orang tua saya berbicara kepada saya kalau keluarga kami akan pindah keluar kota dikarenakan pekerjaan orang tua saya dan otomatis saya juga harus ikut pindah gitu Bu ke sekolah baru. Saya bingung, rasanya kurang pas kalau saya pindah sekolah sekarang. Saya juga takut kalau saya pindah sekolah saya akan butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan teman-teman, lingkungan sekolah baru. Saya kurang nyaman kalau harus pindah sekolah dalam waktu-waktu dekat ini. Oke, apakah sebelumnya Kak Anissa sudah mengatakan masalah ini kepada orang tua Kak Anissa? Sudah Bu, saya sudah mengatakan, tetapi orang tua saya bilang kalau keadaan ini keadaan mendesak. Orang tua saya juga harus sudah mulai bekerja di sana dalam waktu dekat ini. Apa sih yang kamu inginkan ketika kamu sudah berada di lingkungan baru? Saya ingin diterima oleh dan juga saya ingin mendapatkan guru yang baik pula kepada saya. Takut nanti saya tidak dan tidak memiliki guru ataupun teman baik. Ya, untuk saja gitu Bu. Oke. Waktu pertama kali kamu di sini, kamu belum mengenal teman-teman kamu kan? Namun pada akhirnya kamu bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana dulu kamu menyesuaikan diri dengan lingkunganmu? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman saya yang saat ini di sini. Selain itu juga aktif mengikuti beberapa organisasi ekstrakurikuler di sekolah agar bisa menambah relasi pertemanan. Nah, kalau begitu mungkin kamu bisa menerapkan kembali hal-hal yang kamu lakukan dulu di sekolah yang baru.
Oh begitu ya Bu ya. Jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira berapa ikhlas kamu mengikuti orang tua kamu untuk pindah? Oh, maksudnya gimana ya Bu? Saya kurang mengerti. Jadi, di skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah, yaitu Kak Anissa tidak ikhlas untuk pindah sekolah. Sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu di mana Kak Anissa benar-benar ikhlas untuk pindah sekolah. Kira-kira Kak Anissa berada di skala berapa untuk keadaan sekarang? Hmm, mungkin di skala 2. Skala 2 itu keadaannya seperti apa, Kak? Mungkin di skala 2 itu menurut saya merasa cukup ikhlas dan saya mencoba berusaha untuk menerima keputusan untuk pindah keluar kota. Menurut Kak Anissa, di skala mana Kak Anissa merasa cukup ikhlas untuk pindah sekolah? Mungkin kalau untuk ikhlas di skala 4 Bu. Kalau skala 4 itu seperti apa? Di skala 4 itu mungkin saya akan ikhlas untuk ikut pindah bersama kedua orang tua saya. Baiklah Kak Anissa, apabila setelah ini Kak Anissa pulang untuk istirahat, lalu kembali dan Kak Anissa tertidur dan bermimpi bahwa Kak Anissa sudah berada di sekolah baru, bagaimana perasaan Kak Anissa? Mungkin saya akan merasa senang karena saya mempunyai banyak teman, guru-guru, uh, guru-guru yang ramah dengan saya, dan ekstrakurikuler yang bisa saya ikuti untuk menerima kehadiran saya. Gitu. Bagaimana nih cara Kak Anissa agar bisa mencapai situasi tersebut? Mungkin saya akan mencoba mencari tentang informasi sekolah dan keadaan kota yang akan saya tuju gitu Bu. Kalau saya kalau saya merasa cocok, saya bisa itu bisa membantu saya untuk menerima kepindahan ini gitu Bu. Nih, jika Kak Anissa mengatakan bahwa Kak Anissa harus segera beradaptasi di sekolah yang baru, kalau demikian, apa yang akan kamu rencanakan nantinya? Untuk rencana saya mungkin sebisa mungkin gitu ya Bu ya, saya terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar kondisi kesiapan mental saya karena didukung oleh kenyamanan lingkungan begitu. Sepanjang pengamatan saya nih selama di sekolah, di kelas, melihat Kak Anissa, menurut Ibu, kamu cukup supel dalam pergaulan dan kamu selalu aktif dalam kegiatan di sekolah ini. Lalu, apa sih yang membuat kamu merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru? Soalnya itu lingkungan baru bagi saya, Bu. Saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya juga takut itu di luar zona nyaman saya. Jika kita membuat skala 1 sampai 5 lagi nih, kira-kira berapa sih Kak Anissa mampu untuk beradaptasi di lingkungan baru nanti? Mungkin 3, Bu. Saya merasa saya masih bisa untuk berkomunikasi, untuk hanya sekedar berbicara hal yang perlu dibicarakan saja. Oke. Lalu pada skala berapa nih Kak Anissa bisa beradaptasi di lingkungan baru itu? Mungkin di skala 5 pada kondisi yang seperti itu
saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya, dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya. Saya mengingat nih kalau kata Raditya Dika di bukunya yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Katanya hidup adalah perpindahan. Segala macam karakter manusia akan kita temui di antara perpindahan-perpindahan itu. Nah, sekarang Ibu tanya, lebih enak mana merasa dipaksa pindah oleh keadaan orang tua atau ikhlas pindah dan mengerti pada keadaan orang tua Kak Anissa sekarang ini? Eh, untuk saat ini saya merasa dipaksa pindah, Bu. Untuk saat ini. Kemudian, apa ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Mungkin saya akan mencoba untuk pelan-pelan agar saya bisa mencoba untuk ikhlas, insya Allah, Bu. Oke, lalu ketakutan kamu akan teman-teman dan guru-guru di sekolah baru nanti. Bagaimana? Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu dan tetap fokus pada persiapan UN walau apapun keputusan yang ditetapkan oleh orang tuamu nantinya? Insya Allah, Bu, iya. Saya akan mencoba dan saya akan tetap fokus terhadap persiapan UN nanti. Oke, anak pintar ya Kak Anissa. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan orang tua kamu untuk pindah sepertinya susah untuk berubah, karena memang pekerjaan mereka yang menuntut ini semua. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah. Tapi kamu tidak perlu khawatir akan teman-teman atau lingkungan baru yang nantinya, karena seperti yang telah kita bicarakan, tadi kita akan mencoba menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu. Agar kamu tidak kehilangan fokus, kemudian bila nanti orang tuamu datang kemari untuk mengurus kepindahan kamu, ibu akan mencoba untuk berbicara mengenai hal ini. Semoga kita mendapatkan keputusan yang baik setelah kamu pulang dari sini nih. Mungkin kamu bisa mulai mencari informasi tentang sekolah dan lingkungan baru nanti. Selain itu, kamu bisa membicarakan kekhawatiran dengan orang tua kamu. Bagaimana Baik, kalau begitu. Terima kasih Baik, Bu. saya ucapkan kepada Kak Anissa karena sudah mau berbagi cerita nih pada pagi ini dengan Ibu. Dan untuk seterusnya jangan sungkan untuk menceritakan lagi bagaimana perkembangan masalah ini. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Anissa. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan konseling selanjutnya ya. Ya, Bu. Baik. Selamat pagi Kak Anissa, terima kasih. Pagi juga. Terima kasih juga, Bu.